Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salwa Fatimah Zahra dari program studi agribisnis. Dalam kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan sedikit tentang kemampuan diri. Seperti yang bisa kita lihat di sini, ada 7 poin-poin penting yang akan saya bahas di dalam kemampuan diri. Atau dapat juga dikatakan kemampuan diri adalah potensi diri seseorang, baik yang sudah dilakukan maupun yang belum dilakukan. Akan tetapi, belum sepenuhnya terlihat atau dipergunakan secara maksimal oleh seseorang. Kemudian di sini ada passion. Sebelum mengetahui kemampuan diri kita, kita harus mengetahui apa passion kita, apa yang kita minati, apa yang diri kita bakati. Bakat adalah kemampuan dasar seseorang untuk belajar dalam tempo yang pendek, namun hasilnya justru lebih baik. Sedangkan minat adalah proses yang tetap untuk memperhatikan dan memfokuskan diri kepada sesuatu yang diminati dengan rasa puas dan senang. Kemudian di sini ada faktor-faktor yang mendukung pengembangan bakat dan minat. Dalam faktor internal terdapat faktor genetik. Faktor genetik merupakan faktor yang mendukung perkembangan individu dalam bakat dan minat. Faktor kepribadian yaitu keadaan psikologis di mana perkembangan potensi anak tergantung kepada diri dan emosi anak itu sendiri. Kemudian yang kedua ada faktor eksternal. Di dalam faktor eksternal ada faktor lingkungan. Faktor lingkungan merupakan olahan dari berbagai hal untuk mendukung perkembangan bakat dan minat. Multiple intelligence adalah kecerdasan ganda yang dapat dimaknai sebagai kemampuan seseorang untuk menyelesaikan suatu masalah. Yang pertama ada intelijensi linguistik, artinya kemampuan untuk menggunakan kata-kata yang secara efektif. Yang kedua ada intelijensi matematis logis, artinya kemampuan yang berkaitan dengan penggunaan bilangan dan logika. Yang ketiga ada intelijensi ruang, yaitu kemampuan untuk menangkap dunia visual secara tepat. Yang keempat ada intelijensi kinestetik badani, yaitu kemampuan untuk menggunakan tubuh atau gerak tubuh untuk mengekspresikan gagasan atau perasaan. Yang kelima ada intelijensi musikal, yaitu kemampuan untuk mengembangkan, mengekspresikan, dan menikmati bentuk-bentuk musik. Keenam ada intelijensi interpersonal, yaitu kemampuan untuk mengerti dan menjadi peka terhadap perasaan. Yang ketujuh ada intelijensi intrapersonal, yaitu kemampuan yang berkaitan dengan pengetahuan akan diri sendiri. Kedelapan ada intelijensi lingkungan, yaitu kemampuan yang mengerti flora dan fauna dengan baik. 9 adalah intelijensi eksistensial, yaitu kemampuan yang berkaitan dengan kepekaan dan kemampuan seseorang untuk menjawab persoalan-persoalan terdalam. Kemudian yang selanjutnya ada menguraikan nilai-nilai diri. Menurut penelitian dari Harvard, yang membuat manusia bahagia dalam jangka panjang bukanlah pencapaian dan uang, melainkan keterhubungan dengan sekitar. Itulah mengapa harus melahirkan visi yang sesuai dengan nilai dan tujuan diri seseorang. Kemudian yang selanjutnya ada mengidentifikasi kemampuan di dalam diri. Setiap orang memiliki kemampuan di dalam dirinya atau potensi diri yang berbeda satu sama lain. Yang pertama ada pahami diri. Penting untuk menyadari apa saja yang kamu inginkan dan apa saja hal yang membuat kamu bahagia. Ada motivasi. Motivasi adalah sesuatu yang membuatmu kembali hidup, apalagi saat kamu harus mencapai suatu tujuan. Yang ketiga ada memaafkan diri. Maklumi dan memaafkan diri kamu sendiri saat kecewa dan marah atas sebuah hal atau kesalahan yang terjadi di luar dugaan. Keempat, ada pencapaian hidup. Tujuan adalah hal yang diperlukan dalam hidup. Tujuan hidup yang sederhana dan berusaha untuk mencapainya. 5 adalah upaya mencapai tujuan. Untuk mencapai tujuan hidup, kamu memerlukan upaya untuk merealisasikannya. Keenam ada percaya diri. Yakin dan percaya pada kemampuan diri sendiri adalah hal yang penting. Yang ketujuh ada menerima diri. Pelajari dan perbaiki kekurangan tersebut untuk menjadi sebuah pelajaran di kehidupan selanjutnya. Dan yang terakhir ada temukan potensi. Untuk menemukan potensi, mulailah menggali dan memahami diri sendiri sehingga kamu bisa menemukan dan mengembangkan potensi. Kemudian poin selanjutnya ada hubungan persiapan dan pencapaian. Pada dasarnya pencapaian yang akan dicapai itu membutuhkan sebuah persiapan dan perencanaan. Tanpa persiapan dan perencanaan tidak akan ada pencapaian yang akan dicapai. Berikut ini adalah tahapan proses perencanaan dan persiapan. Ini ada 8 kebiasaan menurut Stephen Covey. Yang pertama, proaktif, mengambil tindakan sebelum sebuah kejadian yang tidak dikehendaki muncul. Yang kedua, bermula dari ujung pemikiran atau goal oriented. Manusia yang berorientasi pada tindakan tidak sekedar mengejar pencapaian tujuan. 3. Dahulukan hal yang utama. Jadikan kebiasaan ini berkaitan dengan sikap yang mengedepankan prioritas. 4. Adalah berpikir menang atau win-win solution.
Wirausaha pada dasarnya adalah berupaya memenangkan kehidupan. Ada memahami untuk dipahami. Sebagai seorang pemimpin, haruslah memiliki pemikiran yang terbuka untuk mendengarkan dan tidak cepat-cepat menolak. Ada sinergi. Sinergi yang efektif sangat tergantung pada komunikasi. Yang ketujuh ada menajamkan ketahanan, fleksibilitas, dan kekuatan. Upaya yang dapat dilakukan adalah memberi makan kepada jiwa atau spiritual. Hidup yang seimbang. Yang terakhir ada menemukan keunikan dan membantu orang lain menemukannya. Dari perilaku efektif menjadi luar biasa, mulailah dengan menemukan dan mengenali keunikan diri sendiri. Tujuan dan pencapaian pada masa depan. Untuk dapat mencapai tujuan dan pencapaian di masa depan, kita harus dapat merencanakan masa depan yang seringkali menjadi sebuah topik yang membuat sebagian orang ketakutan. Berikut adalah langkah-langkah dalam membuat rencana hidup. Kesimpulannya adalah, dalam kemampuan diri, kita harus paham apa passion kita, termasuk multiple intelligence apa, dan nilai-nilai diri apa yang ada di dalam kita, serta kebiasaan-kebiasaan apa saja yang biasa kita lakukan, sehingga kita dapat menentukan tujuan dan pencapaian kita di masa depan, dengan menjalankan sesuai dengan keinginan tanpa ada unsur keterpaksaan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.